Yang recording harusnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Sofyan dengan NIM 433220109 dan kawan saya M. Kelvin Prayoga dengan NIM 43322011020. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan atau membahas terkait apa itu VLAN hopping attack. Yang pertama kita akan bahas terkait apa sih itu VLAN hopping attack. Sederhananya, VLAN hopping attack adalah sebuah serangan keamanan komputer yang memanfaatkan virtual LAN, dalam tanda kurung, VLAN, untuk mendapatkan akses ke lalu lintas jaringan pada VLAN lain yang seharusnya tidak dapat diakses. VLAN hopping attack terdapat dua metode utama dalam serangannya, yaitu switch spoofing dan double tagging. Dan penjelasan terkait switch spoofing dan double tagging akan dijelaskan oleh kawan saya, M. Kelvin Prayoga. Kepadanya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian switch spoofing dan alur kerjanya. Untuk yang pertama itu ada definisinya. Switch spoofing sendiri artinya proses memodifikasi alamat MAC perangkat untuk menyamar sebagai port switch resmi dan mendapatkan akses ke jaringan target. Selanjutnya, untuk prosesnya sendiri bisa kita misalkan, anggap saja penyerang telah berhasil menegosiasikan koneksi terang dengan switch A, dan penyerang main mengirim trafik berbahaya ke perangkat target yang berada di VLAN 50 yang memiliki alamat MAC address misalnya AAA, BBB, CCC. Untuk penyerang akan menanamkan VLAN ID 50 itu ke dalam tag 802.1Q dan mengirimkannya ke switch. Jika switch mengetahui port perangkat target dengan melakukan pencarian pada tabel CAM atau Content Addressable Memory, switch kemudian akan meneruskan trafik secara langsung ke port perangkat target. Nah, hasilnya adalah perangkat target akan menerima dan memproses lalu lintas tersebut, dan itu akan menghasilkan penyerangan yang dinamakan VLAN hopping attack. Selanjutnya, yang kedua itu ada double tagging attack. Untuk definisinya sendiri, double tagging adalah penyerangan dengan menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk menanamkan tag 802.1Q ganda atau tag ganda. Nah, tag ini bagian dalamnya akan menyertakan ID VLAN perangkat target dan tag bagian luar akan menyertakan ID VLAN akses penyerang, yang juga merupakan VLAN asli pada koneksi terang antara penyerang dan switch perangkat target. Ketika switch lokal terhubung dan menerima frame, switch akan menghapus header tag luar dan kemudian berdasarkan tag kedua menyertakan ID VLAN perangkat target, switch kemudian akan meneruskan frame melintasi koneksi terang. Ketika switch jarak jauh menerima frame, switch kemudian akan meneruskannya ke port VLAN target dengan asumsi alamat MAC address perangkat target sudah ada di tabel CAM atau ke semua port di VLAN perangkat target. Selanjutnya ada proses cara kerja double tagging attack. Itu bisa kita misalkan native VLAN atau VLAN aslinya F1 dan VLAN 10 itu dikoneksikan ke server. Penyerang dapat mengakses ke VLAN 1 dengan mudah, tetapi untuk mengakses ke server harus melewati banyak router. Di sini penyerang tidak dapat menyerang server, jadi penyerang menggunakan batasan switch untuk melihat hanya satu tag VLAN, yaitu VLAN atau native VLAN atau VLAN 1. Bagaimana cara kerja penyerang? Switch 1 dan switch 2 di antara keduanya ada terang dengan VLAN 1 sebagai native VLAN. Penyerang terhubung ke switch 1, penyerang mengirim paket tag ganda dengan bagian luar VLAN asli VLAN 1, bagian dalam adalah VLAN 10 untuk server. Switch 1 menerima paket ini, ia melihat native VLAN 1 ini membanjiri semua port termasuk terang di antara kedua switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Switch 1 akan menghapus tag luar VLAN 1 dan di sini adalah batasan switch 1 dan membanjirinya melalui via terang. Switch 2 menerima frame dengan tag bagian dalam VLAN 10. Switch 2 akan membanjirinya melalui semua port VLAN 10, termasuk port untuk server.
Di sini penyerang dapat menyerang server meskipun tidak dalam VLAN yang sama, yaitu melewati router. Di sini contohnya tidak saya masukkan routernya karena contohnya diambil hanya ilustrasi saja. Untuk solusi atau mitigasi dari VLAN hopping attack akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sopyan. Pada Sopyan, dipersilakan. Oke, terima kasih Kelvin atas penjelasannya terkait subtopik dari VLAN hopping attack. Nah, setelah kita mendengarkan terkait penjelasan, definisi, serta proses penyerangannya, kita perlu tahu terkait mitigasi atau bagaimana cara menanggulangi VLAN hopping attack itu sendiri. Oke. Yang pertama, tentu saja pemfilteran alamat MAC address, yang dimana dengan mengatur kemampuan pemfilteran alamat MAC, admin jaringan mengkonfigurasi jaringan mereka agar hanya mengizinkan alamat MAC tertentu yang dapat terhubung ke jaringan tersebut. Ini membatasi perangkat yang tidak sah mengakses jaringan. Namun, hal ini mungkin sulit dan tidak efektif untuk diterapkan pada perangkat yang mengizinkan kebijakan BOOD karena tidak praktis untuk mengumpulkan, mengkonfigurasi, dan memfilter perangkat setiap saat berdasarkan detail MAC yang diberikan penggunanya. Yang kedua, ada kontrol akses jaringan atau NAC. Untuk jaringan yang menerapkan kebijakan BOOD, NAC menawarkan alternatif yang efektif dan efisien untuk pemfilteran alamat MAC. NAC menggunakan berbagai metode autentikasi perangkat untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengotorisasi perangkat yang memasuki jaringan kita, tentu saja, termasuk autentikasi nama pengguna dan kata sandi, dan autentikasi berbasis sertifikat. Yang ketiga, ada konfigurasi firewall yang sesuai. Firewall memainkan peran penting dalam keamanan jaringan, mengkonfigurasi firewall untuk memblokir perangkat yang tidak sah yang memasuki jaringan kita, memungkinkan pertahanan yang kuat terhadap VLAN hopping attack. Yang keempat, menonaktifkan native VLAN atau VLAN 1 atau mengubah native VLAN ID yang awalnya 1 menjadi 99 ataupun lainnya, agar tidak mudah diprediksi oleh attacker atau si penyerang. Yang kelima, mengaktifkan mode terang ke setiap switch yang ingin digunakan, serta menonaktifkan DTP pada setiap switch. Oke, selanjutnya terkait penjelasan terkait VLAN hopping attack, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Tapi ada satu lagi materi yang perlu kita ketahui untuk melengkapi materi VLAN hopping attack ini, yang mana materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya M. Kelvin Prayoga. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Sob. Untuk tambahan materi sedikit itu mengenai tentang terang. Nah, terang sendiri mempunyai arti yaitu koneksi jaringan yang memungkinkan lalu lintas data dari beberapa VLAN melewati satu jalur fisik yang sama. Jadi menghubungkan antara VLAN akses VLAN dengan akses VLAN lainnya. Nah, untuk mode terang sendiri itu ada beberapa contohnya. Yang pertama kodenya yaitu switch port mode terang atau DTP. Nah, DTP ini merupakan antarmuka menjadi terang meskipun port tetangganya terang atau tidak atau akses. Itulah sebabnya disebut DTP. Jadi jika salah satunya ada akses dan yang satunya mode DTP atau mode dynamic terang protokol, dia akan menyesuaikan switch lawannya. Mode dynamic auto mungkin mirip dengan mode terang, hanya saja dia dikode kembali untuk tidak melakukan negotiate. Bedanya sebelumnya, sorry. Nah, bedanya untuk DTP sendiri, DTP itu mode defaultnya, terbalik. DTP itu mode yang udah disesuaikan dan dynamic auto itu mode defaultnya. Untuk switch port mode akses sendiri itu gunanya untuk melintasi jalur VLAN ID satu arah. Jadi hanya satu VLAN saja yang bisa dilalui. Untuk switch port no negotiate ini digunakan untuk akses maupun terang. Fungsi dari switch non negotiate ini untuk mencegah VLAN hopping attack
tadi, karena switch port no negotiate ini digunakan selain untuk mencegah VLAN hopping attack, juga mematikan switch port default-nya, yaitu VLAN 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan rekan saya tambahan sedikit ini, untuk mode auto dengan mode terang, yang auto dengan auto itu tidak bisa, auto dengan akses itu bisa, auto dengan terang itu bisa, akses dengan terang itu bisa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.